Oke, yang terakhir kita akan buat diagram garis. Oke ya. Misal contoh, sini saya ngarang aja ya. Misal bulan dengan penjualan make up atau lipstick misal ya. Penjualan lipstick. Misalnya bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, sampai Agustus saja misal. Penjualannya kita run between aja, datanya misalnya di antara 120 misalnya sampai dengan 5.400. Saya sekarang aja nih datanya ya. Kita akan melihat penjualan make up dari bulan Januari sampai bulan Agustus. Bagaimana penjualannya? Nah, kita pakai insert. Kita cari yang garis. Sorry. Salah ini. Ini ya. Ini ya. Penjualannya dari bulan Januari sampai dengan Agustus ya. Jadi penjualan lipstick ya, merek misalnya merek A itu ternyata penjualannya bulan Januari sampai dengan bulan Agustus itu ya terjadi penurunan. Nah, jadi kita akan tahu. Jadi kita ingin mengetahui apakah ada peningkatan atau penurunan. Misal kita pakai kayak gini, garis kayak gitu, misal kita ingin mengetahui pertumbuhan kecambah. Apakah semakin hari semakin mengalami pertumbuhan. Misal kayak juga tinggi pada anak, kayak gitu kan. Di posyandu atau bukunya pasti dikasih garis seperti ini. Harusnya kan kalau tinggi anak itu semakin hari semakin naik begitu, atau berat badan anak gitu. Jadi kita biar tahu nih. Gitu. Seperti itu ya, itu adalah berbagai macam diagram yang bisa kalian pelajari atau kita menggunakan Excel, program Excel. Pertama, kalian belajar membuat data. Oke, setelah itu kalian belajar menyederhanakan data sehingga lebih mudah dalam memasukkan ke dalam bentuk diagram, baik diagram batang maupun diagram lingkaran. Dengan seperti ini kita akan lebih mudah dalam membaca data. Kemudian, yang kedua, kalian membuat diagram batang secara horizontal. Ini apabila kalian menemukan data yang vertikalnya ke bawahnya itu banyak, datanya banyak. Nah, kalian bisa siasati dengan menggunakan diagram ini. Kemudian, selanjutnya adalah kita ingin membandingkan ya tingkat penjualan ini misalnya, contohnya. Nah, mana sih yang lebih menguasai pasar? Nah, ini dapat dilihat adalah Yamaha. Kemudian, ini contohnya ya, kalian bisa menggunakan contoh yang lain, misal kayak penilaian diri, penilaian antar teman, penilaian teman kantor, kemudian penilaian evaluasi, misal itu mana yang lebih baik. Misal seperti itu contohnya. Ini adalah untuk mengetahui hubungan ya, korelasi antara tinggi dengan berat, atau contoh yang lain tadi sudah saya sebutkan. Nah, ini menggunakan scatter plot. Kalau ini tadi pakainya namanya radar atau jaring laba-laba juga bisa nyebutnya. Ini pakainya scatter plot. Memang kalau untuk melihat hubungan atau korelasi itu pakainya scatter seperti ini. Kemudian selanjutnya, nah ini itu untuk melihat adanya
kenaikan atau penurunan seperti itu. Begitu ya. Itu adalah beberapa grafik, beberapa diagram yang kita pelajari ya. Semoga kalian bisa latihan untuk mempelajari jenis-jenis diagram. Kemudian sebenarnya saya oke ya, saya rasa begitu saja, oke ya. Cukup untuk yang diagram ini aja.